Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Haswindar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman materi kelompok 7 sampai dengan kelompok 13 guna memenuhi tugas UAS akuntansi manajemen. Baik, mungkin langsung saja saya ke materi yang pertama. Analisis perkembangan keputusan jangka pendek atau prediction aspect. Pengembalian keputusan jangka pendek atau keputusan taktis memiliki tujuan untuk memilih strategi alternatif, sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengembalian keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari analisis perkembangan keputusan jangka pendek adalah dalam aspek produksi, yaitu untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan permintaan pasar, kondisi operasional, serta faktor internal lainnya. Dalam produksi waktu yang relatif singkat, analisis ini berfokus pada pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja produksi tanpa mengorbankan kualitas, efisiensi biaya, atau fleksibilitas. Lanjut yang kedua, sistem manajemen biaya atau activity-based management, di mana sistem manajemen biaya adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya yang terkait dalam proses produksi atau operasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan efisien dan terkendali, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Activity-based management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pengelolaan dan peningkatan aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. ABM sendiri seringkali digunakan sebagai pengembangan lebih lanjut dari activity-based costing, yaitu metode penghitungan biaya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas yang mendukung produksi. ABM menggunakan informasi yang diperoleh dari activity-based costing untuk menganalisis dan mengelola aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan, baik yang berhubungan langsung dengan produksi barang atau jasa maupun yang mendukung operasional perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing adalah suatu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan biaya yang dianggap seharusnya terjadi dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa. Dalam sistem ini, biaya standar ditetapkan untuk setiap elemen biaya, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pengukuran kinerja manajemen adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana manajemen suatu organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode indikator yang berbeda, tergantung pada tujuan spesifik dari organisasi tersebut. Hubungan antara standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Kedua konsep ini saling berkaitan dalam pengelolaan bisnis, yakni yang pertama, standar costing memberi dasar untuk pengukuran kinerja manajemen,
karena biaya standar menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah manajemen berhasil mengontrol biaya. Terus yang kedua yaitu pengukuran kinerja manajemen menggunakan standar costing untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam operasional, baik dalam pengelolaan biaya maupun efisiensi. Yang keempat ada sistem penganggaran fleksibel dan support activity costs. Sistem penganggaran fleksibel adalah alat atau metode penganggaran yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan dalam volume atau tingkat aktivitas. Berbeda dengan anggaran tetap yang disusun berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu, misalnya proyeksi penjualan dan produksi. Penganggaran fleksibel dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan dalam faktor-faktor tersebut. Support activity cost atau biaya aktivitas pendukung adalah biaya terkait dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung proses utama dalam organisasi, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam produksi barang atau jasa. Aktivitas pendukung ini mencakup berbagai fungsi yang membantu kelancaran operasional tetapi tidak langsung menciptakan nilai tambah yang dapat diukur dalam output produk atau layanan. Sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost saling berhubungan dalam pengelolaan biaya untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Tujuan support activity cost, biaya kegiatan pendukung. Support ini mengacu pada biaya yang tidak langsung terkait dengan produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh organisasi, tetapi mendukung kegiatan operasional atau produksi. Contoh, kegiatan pendukung meliputi pemeliharaan mesin, pengelolaan daya manusia, dan kegiatan administrasi. Lanjut yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan TKM. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu, unit, atau departemen dalam organisasi berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki. Dalam sistem ini, setiap manajer atau kepala unit diberi tanggung jawab atas pengelolaan biaya dan pendapatan yang terjadi dalam unit atau departemennya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi bertanggung jawab atas hasil keuangan yang dicapai. TQM atau Total Quality Management adalah pendekatan manajerial yang berfokus pada perbaikan kualitas secara terus-menerus dalam sebuah aspek organisasi. TQM melibatkan seluruh anggota organisasi dari manajemen puncak hingga kinerja lini depan untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara keseluruhan. Tujuannya dari TQM adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif melalui kualitas yang konsisten. Lanjut materi yang keenam, investment counter dan transfer pricing. Terbagi dua, yaitu investment counter atau pusat investasi adalah salah satu jenis pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi yang tidak hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, tetapi juga atas pengelolaan investasi yang dilakukan oleh unit tersebut. Pusat investasi ini umumnya berfungsi sebagai unit
yang lebih besar dan independen, yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan mengenai investasi dan penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang kedua, transfer pricing atau harga transfer adalah harga yang dikenakan untuk transaksi barang, jasa, atau aset yang dipindahkan antara dua unit atau departemen dalam perusahaan yang sama. Misalnya nih, jika sebuah perusahaan memiliki divisi produksi dan divisi distribusi, harga transfer digunakan untuk menentukan nilai barang atau jasa yang dipindahkan dari divisi produksi ke divisi distribusi. Dalam banyak perusahaan besar, harga transfer ini sangat penting dalam mengalokasikan pendapatan dan biaya antar unit atau anak perusahaan. Instrumen counter dan transfer pricing memiliki keterkaitan dalam manajemen kinerja dan pengelolaan sumber daya di perusahaan. Sebagai contoh di pusat investasi, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengelola aset dan menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan. Dalam hal ini, harga transfer menjadi penting karena dapat memengaruhi bagaimana pendapatan dan biaya dialokasikan ke pusat investasi yang berbeda. Baik, materi yang terakhir, hybrid product costing adalah metode perhitungan biaya yang menggabungkan elemen dari dua atau lebih metode penghitungan biaya yang berbeda. Umumnya, job order costing dan process costing untuk mengalokasikan biaya pada produk atau layanan. Pendekatan ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang atau layanan yang memiliki karakteristik produk yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua metode tersebut. Contoh penggunaannya yaitu pada industri manufaktur yang memproduksi produk massal tetapi juga melayani pesanan khusus. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian dalam jumlah besar seperti kaos atau celana menggunakan proses costing untuk mengalokasikan biaya produksi secara merata untuk setiap unit. Namun perusahaan tersebut juga menerima pesanan khusus untuk pakaian yang didesain tertentu yang memerlukan penghitungan biaya berdasarkan job order costing karena ada bahan tambahan dan pengerjaan khusus yang terlibat. Baik, mungkin sekian dari saya. Thank you for watching my presentation video. Bye bye. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.